Shalom, kami segenap Parhalado Nihuriatam, Mandok, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita mulai kebaktian kita. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutuskan anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kasih-Mu adalah selama-selamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus. Dalam damai sejahtera, kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus. Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sai surut
Dengarlah hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang ke-10. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit atau yang di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatan agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu,
Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantara kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Kita membacanya secara responsoria. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel
Dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Maka Tuhan menyertai dia. Kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Masih nondang oluku digigil Yesus marang dia peamu toto kuingoti tiur marsidona idoni Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan ke sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Taparohahoma songon odolan titing dihita di bagasan na samingguon. Na parjolo guarni mingguta minggu pa 22 hon dung Trinitatis. Sada dua boima tacermati. Sada tolu sintua purna bakti. Hari ini Minggu 31 Oktober 2021 kebaktian pukul 11 WIB akan dilaksanakan purna bakti pensiun kepada Sintua M. Boru Simbolon dari WIK 4 karena telah mencapai usia 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau pada kebaktian kita hari ini, setelah khotbah akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang disediakan. Bagi yang beribadah di rumah,
dapat memberikannya ke Sintua Week atau ke gereja. Hari Selasa 2 November 2021 setelah sermon Parhalado dilaksanakan ramah tamah Parhalado untuk keluarga Sintua pensiun Nyonya Pangaribuan Sintua M. Boru Simbolon. Diharapkan kehadiran para Sintua. Warta ini menjadi undangan resmi. 14. Hari ini Minggu 31 Oktober 2021 pukul 11 WIB akan dilaksanakan penabisan Sintua bagi 3 orang calon Sintua. 1. H. Boru Purba Nyonya Aritonang WIK 7. 2. H. Boru Torus Nyonya Manurung WIK 7. 3. E. Boru Sidabalok Nyonya Panjaitan almarhum WIK 9. 15. Partangyangan WIK hari Selasa 2 November 2021 akan dilaksanakan Partangyangan WIK mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur yang melayani WIK 5. 16. Marilah kita memberikan persembahan pesta gautilan kita melalui amplop yang dibagikan Sintua Week-nya masing-masing. Kita dapat memberikan pesta gautilan kita melalui Sintua Week-nya atau melalui kantong persembahan minggu atau langsung ke kantor gereja. Pesta dilaksanakan Minggu 7 November 2021 di kebaktian jam 11. 17. Pesan rapat pendeta HKBP, puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan atas terlaksananya dengan baik rapat pendeta HKBP 2021 dari hari Senin sampai dengan Kamis tanggal 25 Oktober sampai 28 Oktober 2021. Pesan dari rapat tersebut dapat kita lihat di warta ini halaman 15. 18. Jadwal perayaan Natal kategorial HKBP Resort Bandung Timur dapat kita cermati. 19. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami mohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pelayanan bulanan dan diakoni sosial. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyerahkan kewajiban tersebut dan juga ucapan syukur jemaat Tuhan memberkati kita. 110. Gerakan peduli dana pensiun HKBP dapat kita cermati. 2. Warta pemberkatan nikah, warta pertama dan kedua akan menerima pemberkatan nikah Saudara AKP Julkipli Sinaga SIK MH, putra Bapak Janer Sinaga, Ibu Redialan Boru Sihombing, Jemaat HKBP Resort Bandung Barat, dengan Saudari Dr. Pera Elpiora Boru Napitupulu, putri Bapak Kompol Laurentius Napitupulu, Ibu Ida Uli Boru Siragar, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan pernikahan dilaksanakan hari Sabtu 6 November 2021 pukul 8.30 bertempat di Gereja HKBP Bandung Barat. 3. Pada hari Jumat 22 Oktober 2021 telah meninggal dunia Bapak Roni S.Y. Tapubolon, tutup umur 59 tahun 4 bulan. Istri yang ditinggalkan Ibu Rosita Boru Panjaitan dari WIK 7. Jenazah telah dikebumikan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 di Pemakaman Pandu, Bandung. Kita doakan semoga keluarga ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. 4.
warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 31 Oktober sampai 6 November 2021 sejumlah 96 orang. Majelis menyampaikan selamat ulang tahun. Dila tuata madihamu gajang ni umur dohot hahipason. Lam toguma haporsia muna. Ingot hamuma hatani tuhat tanamadok. Di tangan nasiamu do gajang ni umur. Jala dihabirang na do hamuraun dohot hamuliaun. Arhepengon ni huriata boima tak cermati. Moladong kesalahan penulisan guar manang rupiah boima dihubungi situa wikna mau langsung ma tu kantor gereja. Songani ma titing dihita di bagasan minggu tuhatta ma masuk hita.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita menerima kabar baik dari Tuhan dari surat Paulus ke jemaat Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Aidaku hailau berita nauli, ai haguguni debatadoi, paluahon nasana porsea, halak Yahudi jumolo, dungi dohot do halak Yunani. Ai di papatar do disi hati gorani debata, nasian hapur siau tu hapur siaun, hobar tunatar suratian, namangulu do partigori hinorhonni hapur siaunna, ido sahatna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tanggal 31 Oktober adalah hari yang bersejarah bagi seluruh Kristen Protestan. Mengenang kembali warisan sejarah yang sangat penting, yaitu dengan gagasan Martin Luther dengan reformasinya, dengan menempel 95 dalil atau tesis di depan pintu gereja di Wittenberg, Jerman. Pada tanggal 31 Oktober 1517, karena ada penyimpangan praktek yang dilakukan oleh Gereja Katolik Roma pada waktu itu, terutama penyebaran surat pengampunan dosa atau indulgensia dengan tujuan kekurangan dana untuk membangun gereja di Basilea. Hal itulah yang perlu diluruskan, dan Tuhan mengutus Martin Luther dengan reformasinya membentuk ulang, membaharui ulang kepada pemahaman yang sebenarnya bahwa keselamatan tidak dapat dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bertumpu kepada pemimpin gereja, tetapi iman kitalah yang menyelamatkan kita. Hapur siau taido na paluahuk kita. Oleh karena itu, Martin Luther mengajarkan 3 hal melalui terobosan sola fide. Hanya oleh iman manusia diselamatkan. Sola gratia. Holan asini rohani debatado bernama lua hita. Hanya oleh anugerah Tuhan. Sola scriptura. Barita nauli. Ido nama buan hita Tuhan waon, Alkitab, firman Tuhan. Dan seiringan dengan itulah tema kita, Injil yang hadir membaharui kehidupan orang beriman. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, semua orang berusaha membenahi dirinya agar mampu menghadapi perjalanan hidup yang penuh tantangan, yang penuh perubahan. Ada yang membenahi dirinya dengan ilmu pengetahuan, ada yang memperlengkapi diri dengan belajar, baik dengan pengalaman yang dia miliki dari hari ke hari. Tetapi bagaimana seseorang berusaha berjuang, berusaha dengan mengandalkan imannya. Jala ido natatiop songon halak na porsia hita di tuhatai. Ha porsia tai
neng takas tarida jala mangulu. Rope hita marsaor tujolo ni de batase darion. Martangiang uhut majalo barita nauli. Namangaliho gogo di hita. Namangaliho pos ni roha di hita. Ala memang barita nauli do gogotta. Injil itu adalah kekuatan kita. Ido ngolutta. Ido nama baik kita bertahan. Anggo marnida paru kilon. Anggo marnida tantangan. Anggo marnida gudang nyaka namasa na tabulus. Tukso tarbaik kita do bertahan di tonga-tonga ni portibion. Alaina tuani do ro barita nauli hata ni debata mangalio gogo. Mangalio semangat. Mangalio pos ni roha. Pai baruhon ngulutta doho pakirimota. Dan itu yang dialami dan dihidupi oleh Paulus sebagai hamba yang diutus untuk memberitakan Injil Tuhan. Setelah Paulus menerima pembaruan hidup melalui Injil, Paulus dibenarkan oleh imannya. Yang sebelumnya Paulus hidup dengan keinginan hatinya sendiri. Bahkan banyak menganiaya pengikut Kristus. Berusaha menghancurkan penginjilan. Dia hanya mengandalkan peluang yang ada dalam hidupnya. Dia pintar secara intelektual. Dia bebas berpetualang karena ada dua keorganannya. Bebas mengejar orang-orang pengikut Kristus ke Yahudi, di kalangan Yahudi, dan juga di kalangan Romawi. Tetapi setelah hidupnya dimenangkan Tuhan, dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sia-sia. Tidak ada gunanya. Kekuatannya tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Intelektualnya tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Kepintarannya tidak dapat membebaskan hidupnya. Kewargaannya yang ganda tidak dapat membebaskan hidupnya. Dia bebas secara duniawi, tetapi terpenjara secara iman. Dia sadar bahwa hanya Injil yang dapat menyelamatkan dia. Hanya anugerah Tuhan yang dapat menyelamatkan hidupnya. Dan Injil memberikan pencerahan di dalam hidupnya. Injil yang mampu mengubah hidupnya untuk melihat kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kabar baik yang membawa hidup manusia kepada keselamatan. Kata Injil berasal dari kata evangelion, itu kabar baik, berita sukacita yang disampaikan oleh orang-orang kudus, yang disampaikan oleh para rasul dan hamba Tuhan kepada manusia tentang keselamatan oleh Yesus Kristus yang mau berkorban, disalibkan dan bangkit agar manusia memperoleh keselamatan. Injil itu adalah kabar baik yang mengandung isi tentang pengampunan dosa, yang mengandung isi tentang pertobatan. Alkitab memberikan pengajaran bagaimana kita menerima pengampunan dan keselamatan dari Tuhan. Semua manusia tidak luput dari dosa. Semua manusia tidak luput dari kekurangan. Baik melalui perkataan, baik melalui pikiran dan perbuatannya. Tetapi Kristus hadir dengan pengampunannya. Kristus hadir menyucikan kita dari semua kekurangan dan dosa itu. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Karena Injil itu adalah kabar baik. Dan semua yang diberitakan itu adalah baik. Kalau Injil itu adalah kabar baik yang diterima, satu tuntutan bagi hidup manusia. Mereka yang telah menerima kabar baik dari Tuhan melalui Injil, tentu manusia yang menerima Injil itu juga harus baik beritanya. Menuntut kehidupan kita supaya baik. Injil itu adalah kekuatan kita yang memotivasi
kehidupan kita. Ketika kita lemah, Injil hadir memberikan semangat bagi kita. Mungkin ada orang yang merasakan bahwa persoalan hidupnya sangat berat. Tantangan yang dia hadapinya begitu sulit. Tetapi karena Injil Kristus hadir menguatkan dan menyelamatkan kita. Dengan berbagai tantangan dan kesulitan itu. Karena Injil itu menjelaskan kepada kita. Memberikan pencerahan kepada kita. Sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan hidup yang kita hadapi, tetapi Injil jauh lebih besar dan berkuasa, jauh lebih hebat untuk mengatasi persoalan yang kita hadapi itu. Di paingok berita naulido hita di hahurangatta, di paingok berita naulido hita di hagaleotta, jala di patajom do pakirimotta. Kita dituntun bahkan diarahkan kepada hidup yang lebih baik. Kekuatan Injil nyata di dalam kehidupan kita. Jala iduna tahati dakon songon bangso Batak kita. Jauh sebelum masuk ke Kristenan ke tanah Batak, di mana kehidupan masyarakat Batak sangat terbelakang. Pola pikir yang sangat kerdil. Hal itu dikemukakan oleh Nommensen ketika dia hadir di bangsa Batak. Melihat suasana hidup yang begitu terbelakang. Namun Injil Kristus membuka mata rohani bangsa Batak. Kehadiran Injil memberikan pencerahan yang benar-benar bagi kehidupan masyarakat Batak. Sehingga masyarakat Batak dibekali dengan Injil, dituntun dengan Injil, disemangati oleh Injil, menjadi hidup yang tangguh, menjadi hidup yang siap berjuang, menjadi hidup yang menjadi berkat, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi berkat bagi semua orang di tengah-tengah dunia ini. Ikon hati dakonotado barita naulido nama nugihok kita haruar sian bona pasugit mangerbang mangaluluya kapangabahan na dumenggan sahat tu Jawa Baraton sahat tu lia Portibion jala mangulu toktong di bagasan berita nauli nuaing bohado hita makanguluhon makilalahon pakkorhon ni barita nauli na tuk pahusarhon ngolutta marhai baruon. Seorang dokter yang sudah belajar dan mengetahui mengenai penyakit-penyakit dalam hidup manusia, kalau tidak mengobati pasien, dia sungguh-sungguh bukan dokter. Hal yang sama kita alami, bahwa kita sudah mengetahui dan mendengar Injil, seharusnya lah kita memberitakan Injil. Menghidupi Injil itu. Memberitakan Injil bukan alasan untuk memegahkan diri. Karena itu adalah keharusan bagi kita. Dan celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Itu kesaksian Paulus. Itulah yang menjadi komitmennya. Dan itulah yang menjadi komitmen semua orang percaya. Utakudo molo sohu baritahon barita nauli. Memberitakan Injil adalah hutang. Memberitakan Injil adalah komitmen kita. Karena Injil itu kekuatan kita. Injil itu adalah gaya hidup kita. Memberitakan Injil bukan hanya menyampaikan Injil itu dengan kata-kata. Tetapi yang terutama Injil itu merupakan bagian dari hidupnya. Injil itu adalah gaya hidupnya. Apa yang disampaikan di dalam Injil itu harus terpancar dalam kehidupan orang percaya. Tema minggu kita adalah Injil itu membaharui. Selagi kita hidup tentu mengalami perubahan.
ibarat tanaman yang hidup tentu mengalami perubahan. Kalau tanaman itu dirawat, tentu semakin berkembang dan berbuah. Kalau tanaman itu tidak dirawat, bisa saja mengalami kekerdilan dan susah berkembang. Sama seperti itu keadaan Injil dalam kehidupan manusia. Bohado pakkorhon di barita nauli di tonga-tonga ni ngulut tason halak naporsia. Mengapa orang susah berubah dan berkembang? Boido ala memang ikon holan nadi rohana hido na saut. HP dak sadar hita pabua ikon sakak mitu hatta dona saut di tonga-tonga ni ngulut tahun. Bisa saja susah berkembang dan berubah karena berpegang kepada tradisi dan kebiasaan. Ketika ada pembaharuan, itu sudah berontak. Edak kia masa songoni, songonod dona somal. Dia larut di dalam tradisi yang ada. Gabe maul ma berkembang dan dibaharui. Boy do susah berubah dohot berkembang ala papa surohana. Tuna di rohanai. Jada makilalai bana idonatikos jalanunga aman di pakilalau rohana. Adong do namaul berubah dan berkembang ala memang nunga madeli bana. Putus asai bana. Dan adong bepeng harapan. Tolema songot-songoni namai. Alai marsuara do berita nauli lao pai baru hongulutta. Dangadong nasotar patu pada bata ido didok berita nauli. Melalui Injil pengharapan kita dibuka. Melalui Injil semangat kita digerakkan dan tetap menyala-nyala. Apa yang tidak mungkin menurut manusia menjadi mungkin menurut kuasa Allah. Jika Tuhan berfirman, maka semuanya bisa terjadi. Banyak orang yang mengalami perubahan karena Injil. Ada orang yang dulunya gagal menjadi sukses. Ada yang dulunya menderita menjadi bahagia. Ada yang dulunya diremehkan menjadi dihormati. Semuanya itu bisa terjadi karena yakin akan kuasa Tuhan yang diimaninya, sebagaimana di dalam Injil yang kita percayai. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ditekankan melalui firman ini, namanguludo partigori hinorhonni haporsiaonna. Orang-orang benar hidup oleh imannya. Dalam Alkitab dipaparkan bahwa mereka yang percaya dan beriman benar-benar memperoleh keselamatan. Kita menyimak mulai dari perjanjian lama begitu banyak kisah yang nyata. Nuh yang membangun bahtera di tanah yang kering karena beriman, karena percaya, walaupun menjadi bahan tertawaan bagi dunia ini, tetapi dia yakin ada maksud Tuhan dalam hidupnya. Dia selamat. Abraham pergi ke tanah yang belum dia tahu keadaannya. Karena beriman dan percaya, dia yakin bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dan di dalam perjanjian baru kita menyimak orang kusta menjadi sembuh karena imannya. Orang buta sejak lahir menjadi melihat karena imannya. Dan masih banyak hal yang terjadi karena kuasa Tuhan. Sadado padohani Tuhan Yesus. Hapor siau mido panguluhoko. Hapor siau mido paluahoko. Jika Tuhan mampu melakukan semua hal itu bagi orang-orang yang beriman mulai dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru, dan hingga saat ini,
Tuhamu peamang, Tuhamu penang. Bagi kita semua yang hadir di sini, kuasa Tuhan bisa nyata dalam hidup kita. Imanmu akan menyelamatkan engkau. Hapur siamido palua hukum. Kuasa Injil nyata dalam hidup kita saat ini. Bukan hanya terjadi pada zaman dulu. Jala ido nuaing didok tuhita. Lakukan hal yang baik. Jalani hidupmu walaupun mengalami persoalan hidup yang beraneka ragam. Jangan takut. Bersandarlah kepada Tuhan. Imanilah apa yang difirmankan Tuhan. Kita akan selamat. Kuasa Injil nyata dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan turut bekerja. Parbueni barita naulido manugihong ngulutta. Sahat tu tikion. Borhat tu pertibion. Lau marhubas diakau lautei. Dimanapun kita berkarya. Dimanapun kita sedang berjuang. Tuhan hadir memperlengkapi kita. Imanilah Injil Kristus itu. Yang selalu membawa pembaharuan. Membaharui semangatmu, membaharui pengharapanmu, membaharui daya juangmu, karena imanmu itu menyelamatkan engkau. Keinginan daging bisa kita lawan dengan kekuatan Injil yang kita imani. Pengaruh kekuatan pikiran dan intelektual kita sendiri bisa kita lawan dengan kekuatan Injil yang kita imani. Kuasa si jahat hanya bisa kita lawan dengan kekuatan Injil yang kita imani. Rasa takut, rasa kekhawatiran hanya bisa kita lawan dengan kekuatan Injil yang kita imani. Kini Injil Kristus hadir mau membaharui kita. Walaupun kita merasa dan mengaku sebagai pengikut Kristus yang setia, tanpa kita sadari banyak hal yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita ragu akan kekuatan Injil itu. Namun firman Tuhan mau membaharui hidup kita. Firman Tuhan membaharui semangat kita, membaharui pengharapan kita, sehingga kita mampu berjalan ke depan. Rak mahita manguduti ngulutta do Tuhani, mangasahon hatani Tuhani mahita, la mangudupi akan masa disudi akan ragam tadupi di tonga-tonga ni portibion, marpos niro hatu Tuhani mahita. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di sorga, terima kasih Tuhan kalau Tuhan hadir menyapa kami lewat firman-Mu yang selalu membaharui hidup kami. Berkati kami Tuhan, kuatkan iman pengharapan kami bahwa Injil Kristus telah hadir selalu membaharui hidup kami. Biarlah pengalaman iman dari orang-orang kudus dari zaman dahulu hingga saat ini semakin memotivasi kami untuk tetap bergantung hanya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada. Apapun yang sedang kami kerjakan, yang sedang kami pergumulkan, jangan biarkan kami Tuhan, bahwa dengan iman kami percaya bahwa Tuhan mampu menyelamatkan kami. Ketika kami jatuh sakit, Tuhan pulihkan kami. Ketika kami bergumul, Tuhan tolong kami. Kami selalu merasakan berkat kasih setia-Mu, sukacita dan kebahagiaan. Karena berkat-Mu, pertambahan umur, dan banyak hal yang kami terima, ajari kami Tuhan untuk tetap bersyukur. Kami kinan percaya bahwa kami yang hadir di sini Tuhan pulihkan dengan keselamatan yang daripada-Mu, dengan kabar baik yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami sepulangnya dari rumah-Mu yang kudus ini, semangat kami semakin menyala-nyala. Semangat hidup kami, pengharapan kami akan semakin kuat dan kokoh.
Berkati Tuhan bangsa kami, gerejamu, dan juga keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir, selalu mendahului kami dalam setiap pikiran, pekerjaan, dan langkah hidup kami. Pada saat ini kami Tuhan mensyukuri seorang hamba Tuhan yang akan purna bakti. Tuhan telah memberikan waktu untuk melayani kepada inang kami Bursimbolon. Biarlah itu menjadi berkat. Kami juga akan menerima hamba Tuhan yang akan melanjutkan pelayanan itu melalui pentahbisan Sintua. Berkati Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia, yang selalu memberitakan Injil kebenaran-Mu di dalam pelayanan mereka. Terpujilah Tuhan kekal sepanjang masa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan syukur sebagai doa kita atas purna baktinya salah satu sintua kita melalui amplop, dan satu kantong lagi untuk persembahan ke pusat. Kita berikan dengan sukacita.
berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, dan juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.